Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Dewi menatap keluar jendela kamarnya yang sederhana. Langit pagi masih diliputi warna oranye pucat, sementara suara burung gereja riuh bersahutan di pepohonan sekitar rumahnya. Rumah itu kecil, hanya berdiri di sudut gang sempit, namun cukup untuk dirinya seorang. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara pagi yang sedikit lembab masuk ke paru-parunya. Tangannya meraba gelas di meja samping ranjang, berisi air putih yang sejak semalam ia siapkan. Diteguknya perlahan, mencoba menenangkan pikirannya yang sejak beberapa minggu ini masih belum benar-benar damai. Hari-hari tanpa Rudi masih meninggalkan jejak di hatinya. Sejak perceraian mereka disahkan, ia lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Kadang ada rasa kosong yang menyergap tiba-tiba, terutama ketika melihat pasangan lain berjalan bersama di jalan atau mendengar suara anak-anak tetangga bercanda dengan orang tua mereka. Di saat-saat seperti itu, kenangan tentang masa lalu dengan Rudi sering datang tanpa diundang. Ia melangkah ke dapur yang sempit, menyapu pandangan pada rak kayu yang penuh dengan bumbu dapur sederhana. Dewi membuka tudung saji, menemukan sisa nasi dari malam tadi. Dengan telaten ia menghangatkannya kembali, menambahkan sayur bening yang masih tersisa. Hidangan itu sederhana, tapi cukup untuk mengisi perut sebelum ia berangkat bekerja. Sambil menyiapkan sarapan, pikirannya kembali melayang ke sosok pria yang dulu pernah ia panggil suami. Rudi. Nama itu kini bagai duri yang menancap dalam di hatinya. Ia masih ingat jelas bagaimana Rudi begitu lembut dan perhatian saat awal pernikahan. Perhatian kecil, candaan ringan, bahkan janji-janji manis yang dulu membuat Dewi yakin ia telah menemukan pendamping hidup sejati. Namun semua berubah ketika Rudi mulai terobsesi dengan kehidupan mewah. Ia semakin sering membandingkan Dewi dengan wanita lain yang menurutnya lebih modern, lebih mapan, lebih sesuai dengan ambisinya. Perlahan tapi pasti, sikapnya berubah. Kata-kata manis diganti dengan sindiran pedas, pelukan hangat berganti dengan tatapan dingin. Hingga akhirnya perceraian menjadi keputusan sepihak yang harus Dewi terima. Meski pahit, Dewi berusaha tidak menyesali apa yang telah terjadi. Ia hanya menyesali kepercayaan yang pernah ia berikan sepenuhnya pada pria yang kini telah memilih wanita lain untuk mengisi kehidupannya. Sambil menyendok nasi hangat ke piring, ia tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Tak apa, bisiknya pelan. Aku masih punya diriku sendiri. Setelah sarapan, Dewi bersiap-siap pergi ke toko tempatnya bekerja. Ia bekerja sebagai kasir sekaligus pembantu toko kelontong milik seorang kenalan keluarga. Pekerjaan itu memang tidak bergengsi, tapi cukup untuk membuatnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia mengenakan jilbab berwarna biru tua yang sederhana, merapikan sedikit bedak di wajahnya, lalu memasukkan dompet kecil ke dalam tas. Sepeda motor butut warisan ayahnya sudah menunggu di teras. Perjalanan menuju toko tidak jauh. Jalan-jalan kecil yang ia lalui dipenuhi suara pedagang sayur, anak sekolah berlarian, dan aroma gorengan dari warung pinggir jalan. Semua itu membuatnya merasa masih menjadi bagian dari kehidupan yang ramai meski hatinya sering terasa sunyi. Sesampainya di toko, ia langsung menyapa ibu pemilik toko yang sudah menunggunya di depan. Pagi, Bu, ucap Dewi sambil tersenyum sopan. Pagi, Dewi. Sehat, kan? Hari ini agak ramai. Soalnya banyak orang belanja buat acara 17-an. Jawab ibu itu ramah. Dewi mengangguk, lalu segera menata barang-barang di rak. Tangannya lincah menyusun gula, minyak, dan sabun cuci, sementara pikirannya berusaha fokus pada pekerjaan. Namun di sela-sela kesibukan itu, ia kembali teringat kabar yang sempat didengarnya dari tetangga. Rudi akan menikah lagi. Hanya hitungan hari setelah perceraian mereka disahkan, ia sudah melangkah ke pelaminan bersama wanita barunya. Ada rasa sesak di dada, meski ia berusaha menolak untuk peduli. Baginya, yang paling menyakitkan bukanlah kenyataan Rudi menikah lagi, melainkan cara Rudi meninggalkan dirinya tanpa sedikitpun rasa tanggung jawab. Semua kenangan, semua janji, semua pengorbanan yang ia lakukan selama bertahun-tahun seakan tidak berarti apa-apa. Dewi menunduk dalam, menarik napas panjang sebelum kembali melayani pembeli. Jam kerja berjalan seperti biasa. Orang-orang datang silih berganti, membeli kebutuhan sehari-hari. Dewi melayani mereka dengan ramah, menimbang beras, menghitung uang kembalian,
hingga tersenyum meski hatinya berat. Sesekali ia mendengar bisikan pembeli yang membicarakan pesta pernikahan Rudy. Rupanya kabar itu sudah tersebar luas. Semakin banyak orang yang tahu, semakin sulit bagi Dewi untuk menghindar dari kenyataan. Sore hari, setelah toko tutup, Dewi pulang dengan tubuh lelah. Namun ia tetap menyempatkan diri mampir ke rumah ibunya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ibunya sudah menunggu di teras dengan senyum hangat. Meski usianya sudah lanjut, wanita itu tetap memancarkan ketegaran yang membuat Dewi merasa sedikit tenang. "Kamu kelihatan capek, Nak," ujar ibunya sambil meraih tangan Dewi. "Sedikit, Bu. Tapi nggak apa-apa. Semua bisa dijalani," jawab Dewi sambil duduk di kursi bambu. Ibunya menatap dalam, seolah ingin membaca isi hati putrinya. "Kamu masih kepikiran soal dia?" Dewi terdiam sejenak. Matanya menatap tanah. Suaranya lirih. "Kadang masih, Bu. Susah untuk tidak memikirkan. Apalagi sekarang banyak orang yang cerita kalau dia mau menikah lagi." Ibunya menghela napas panjang. "Biarlah, Nak. Kalau dia sudah memilih jalannya sendiri, itu urusannya. Kamu jangan biarkan hatimu terus terluka karena orang yang sudah tidak peduli. Kamu masih punya masa depan, masih bisa bahagia dengan caramu sendiri." Dewi menggenggam tangan ibunya erat. Kata-kata itu memang sederhana, tapi mampu membuat hatinya sedikit lega. Ia tahu benar bahwa ibunya juga pernah terluka oleh kehidupan, namun tetap mampu tegar. Dewi ingin belajar dari ketegaran itu. Malamnya, ketika kembali ke rumah kecilnya, Dewi duduk di meja kayu sambil membuka buku catatan. Di dalamnya tertulis perincian aset dan harta yang dulu dimiliki bersama Rudy. Sebagian besar memang sudah beralih tangan, tapi masih ada beberapa yang secara hukum masih tercatat atas namanya. Ia menatap daftar itu lama, hatinya diliputi campuran emosi, marah, kecewa, namun juga tekad untuk tidak membiarkan dirinya terus diinjak. Ia mulai menulis rencana kecil, meski belum tahu apakah benar-benar akan melakukannya. Hari berganti dengan cepat. Dewi tetap menjalani rutinitasnya bekerja di toko, membantu ibunya, dan menjaga rumah kecilnya. Namun setiap kali melewati jalan besar, ia melihat spanduk besar berisi ucapan selamat menempuh hidup baru untuk Rudy dan istrinya. Wajah mereka berdua terpampang jelas dengan senyum lebar. Dewi hanya menatap sekilas, lalu mempercepat laju motornya. Ada perasaan getir yang menyayat, tapi juga semacam dorongan aneh dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, saat sedang membereskan rak toko, Dewi mendengar dua orang pembeli bergosip. "Kamu tahu nggak? Pesta pernikahan Rudy kemarin mewah banget. Katanya ngabisin ratusan juta." "Iya, aku juga dengar. Padahal baru cerai sama Dewi." "Kasihan Dewi, ya?" Dewi pura-pura tidak mendengar, padahal telinganya panas. Ia tersenyum kecil pada mereka, lalu melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam hati, ia merasa makin mantap bahwa Rudy tidak pantas mendapatkan kebahagiaan instan seperti itu. Semua yang ia bangun selama bertahun-tahun bersama Dewi, kini ia nikmati bersama orang lain. Itu tidak adil. Malam itu, Dewi duduk kembali di depan buku catatannya. Kali ini ia membuka berkas-berkas lama, sertifikat rumah, dokumen kendaraan, serta surat-surat dari bank. Ia memeriksa satu persatu dengan teliti. Hatinya berdebar kencang setiap kali menemukan dokumen yang masih tercatat atas namanya. Ia sadar bahwa di balik luka yang ia rasakan, ada peluang untuk menunjukkan pada Rudy bahwa hidup tidak semudah yang ia kira. Ia menutup buku itu, menatap lampu bohlam kecil di langit-langit kamar. "Aku tidak akan membalas dengan kebencian," bisiknya pada dirinya sendiri. "Tapi aku juga tidak akan membiarkan diriku diinjak lagi." Pagi itu, Dewi terbangun lebih awal dari biasanya. Jam dinding di kamarnya baru menunjuk angka 5 lewat sedikit. Namun matanya sudah sulit untuk kembali terpejam. Ia bangkit perlahan, menyibakkan selimut tipis, lalu berdiri di dekat jendela. Embun masih menempel di kaca, menyisakan bercak-bercak dingin yang membuat telapak tangannya sedikit basah ketika ia menyentuhnya. Dari kejauhan, ia mendengar suara ibu-ibu menyapu halaman, suara ayam berkokok, serta deru motor sayur yang lewat di jalan gang. Kehidupan sederhana itu kembali menyapa, memberi ketenangan kecil meski hatinya masih menyimpan banyak luka. Ia menuju kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin. Kesegarannya membuat tubuhnya lebih bertenaga.
Setelahnya ia menyiapkan teh hangat, duduk di kursi kayu kecil, dan mulai menulis beberapa catatan di buku yang selalu ia simpan di meja makan. Catatan itu berisi pengeluaran hariannya, rencana belanja, serta hal-hal kecil yang ingin ia capai. Membuat catatan itu seperti memberi semacam kontrol atas hidupnya. Seolah-olah dengan menuliskan semuanya, ia bisa lebih kuat menghadapi hari-hari yang tidak menentu. Di sisi lain kota, Rudy sedang menikmati pagi dengan cara yang jauh berbeda. Rumah barunya berdiri megah di perumahan elit, dikelilingi pagar tinggi dan taman hijau yang terawat. Ia duduk santai di teras bersama istrinya, seorang wanita muda yang tampak anggun dengan gaun tidur berwarna pastel. Di meja sudah tersedia roti, jus jeruk, dan kopi hitam yang harum. Rudy menyandarkan tubuhnya di kursi malas, tersenyum puas menatap kehidupan barunya. "Lihat rumah ini," katanya sambil menoleh pada istrinya. "Akhirnya semua yang aku impikan jadi kenyataan." Istrinya hanya tersenyum kecil, mengaduk kopi dengan perlahan. Ia memang tidak terlalu banyak bicara, tapi matanya tampak berbinar melihat kenyamanan yang kini mereka miliki. Bagi Rudy, itu sudah cukup. Ia merasa telah membuat keputusan tepat dengan meninggalkan Dewi. Hidupnya kini terasa lebih berkelas, lebih sesuai dengan ambisi dan mimpinya. Ia tidak lagi harus menghadapi keluhan sederhana atau masakan ala kadarnya. Semua yang ia inginkan ada di genggaman. Namun apa yang tampak indah di luar, tidak selalu sama dengan kenyataan di dalam. Rudy mulai menerima lebih banyak surat dari pihak bank, meski ia berusaha menyembunyikannya dari istrinya. Ia yakin bisa menanganinya nanti, toh sekarang ia hanya ingin menikmati suasana awal pernikahannya. Ia memilih menunda semua masalah itu, menutup mata, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Dewi menyelesaikan sarapannya lalu bersiap ke toko. Sepeda motornya berderit sedikit saat di starter, tapi tetap bisa berjalan meski suaranya kasar. Ia melaju melewati jalan yang mulai ramai. Di setiap sudut ia melihat orang-orang beraktivitas. Anak-anak berangkat sekolah, pedagang sibuk menata dagangan, sopir angkot berteriak memanggil penumpang. Semua itu terasa biasa. Namun bagi Dewi justru membawa ketenangan. Ia merasa masih menjadi bagian dari dunia nyata, bukan dunia semu penuh pesta dan kemewahan yang dulu sering diinginkan Rudy. Setibanya di toko, Dewi langsung disambut beberapa pelanggan. Ia bekerja dengan cekatan, melayani pembeli dengan ramah meski dalam hatinya kadang masih ada rasa getir. Namun ia mulai menyadari bahwa kesederhanaan ini memberi ruang bagi dirinya untuk tumbuh. Ia tidak lagi harus menyesuaikan diri dengan ambisi orang lain. Ia bisa hidup dengan caranya sendiri, walau sederhana, asal hatinya tenang. Hari itu, setelah jam kerja selesai, Dewi sempat duduk di kursi depan toko sambil menatap langit sore. Warna jingga bercampur merah muda menghiasi ufuk barat, memberi suasana hangat meski angin berhembus agak kencang. Ia merasakan ketenangan aneh, seolah semesta ingin berkata bahwa segala luka yang ia alami hanyalah bagian dari perjalanan panjang. Ia menghela napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bisa melewati semua ini. Namun kenyataan tidak selalu seindah itu. Malamnya, saat ia kembali ke rumah, ia melihat beberapa tetangga berkumpul di pos ronda. Mereka sedang membicarakan pesta pernikahan Rudy yang kabarnya sangat meriah. Dewi hanya melewati mereka sambil tersenyum kecil, meski dalam hatinya terasa sesak. Kata-kata mereka masih terdengar jelas di telinganya. "Wah, Rudy beruntung ya, dapat istri baru yang cantik dan kaya. Dewi pasti nyesel sekarang." Sesampainya di rumah, Dewi duduk lama di kursi ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangan tubuhnya memanjang di dinding. Ia menatap berkas-berkas di meja, surat-surat lama yang masih menyimpan jejak hubungan masa lalunya dengan Rudy. Ia tahu di antara kertas-kertas itu tersimpan kekuatan besar, sesuatu yang bisa mengubah jalan hidup Rudy kapan saja. Namun ia belum menyentuhnya, belum berani melangkah sejauh itu. Ia hanya menatapnya lama, membiarkan pikirannya larut dalam gelombang perasaan yang bercampur antara marah, kecewa, dan kerinduan akan kebahagiaan yang hilang. Hari-hari berikutnya berjalan serupa. Dewi bekerja, membantu ibunya, lalu kembali ke rumah kecilnya. Tapi dalam setiap langkah, ada rasa baru yang tumbuh dalam dirinya. Rasa ingin bangkit, rasa ingin membuktikan bahwa dirinya tidak selemah yang orang kira. Di balik senyum sederhana yang ia tunjukkan pada orang-orang, tersimpan tekad yang semakin kuat. Ia tidak akan membalas dendam dengan cara kasar,
Tapi ia juga tidak akan membiarkan dirinya terus terpuruk. Di sisi lain, Rudy semakin larut dalam kehidupan barunya. Ia mulai sering menghadiri pesta bersama istrinya, bertemu orang-orang berpengaruh, dan memamerkan kehidupannya di media sosial. Banyak yang memuji, banyak yang iri, dan itu membuat egonya semakin tinggi. Namun di balik itu semua, masalah keuangan mulai mengintai. Cicilan rumah, mobil, serta biaya pesta besar-besaran mulai menumpuk. Rudy berusaha menutupi kegelisahannya dengan senyum. Namun surat peringatan dari bank yang menumpuk di meja kerjanya tidak bisa ia abaikan selamanya. Kontras kehidupan mereka semakin jelas. Dewi yang hidup sederhana tapi mulai menemukan ketenangan, dan Rudy yang hidup mewah tapi perlahan dihantui masalah. Perbedaan itu semakin hari semakin lebar. Seolah takdir ingin menunjukkan bahwa pilihan yang salah akan berbuah pahit pada waktunya. Malam itu, sebelum tidur, Dewi kembali membuka catatannya. Kali ini ia menulis lebih banyak tentang mimpi-mimpi kecil yang ingin ia capai, memiliki usaha sendiri, membahagiakan ibunya, dan mungkin suatu hari menemukan cinta yang tulus. Ia menutup bukunya dengan senyum tipis. Di balik segala luka, ia mulai percaya bahwa kebahagiaan masih mungkin datang, meski jalannya berbeda dari yang ia bayangkan dulu. Hari itu matahari bersinar terik. Meski angin yang bertiup cukup kencang membuat panasnya sedikit berkurang. Dewi baru saja pulang dari toko dengan tubuh lelah. Sepeda motornya diparkir di halaman kecil, dan ia duduk sebentar di kursi bambu depan rumah sambil mengipas wajahnya dengan kerudung. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri dari hiruk-pikuk pekerjaan seharian. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama, sebab bayangan masa lalu kembali menyeruak tanpa diundang. Di dalam kepalanya, kenangan bersama Rudy masih jelas. Waktu-waktu saat mereka baru menikah, ketika semuanya terasa hangat dan penuh harapan. Ia masih ingat betul bagaimana Rudy dulu sering membelikan bunga setiap kali gajinya keluar, bagaimana mereka duduk berdua di ruang tamu sederhana sambil bercanda kecil, dan bagaimana pelukan Rudy selalu membuatnya merasa aman. Semua itu kini terasa seperti mimpi, sebab yang tersisa hanya luka. Ia berjalan masuk rumah, menyalakan lampu temaram ruang tamu, lalu duduk di meja kecil di mana berkas-berkas lama masih tersimpan rapi. Tangannya meraih satu map berwarna coklat, membuka perlahan lembar demi lembar. Ada akta nikah yang kini hanya tinggal kenangan, ada fotokopi sertifikat rumah yang dulu mereka cicil bersama, dan ada surat-surat bank yang membawa ingatannya kembali pada masa sulit. Perlahan air matanya menetes. Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Batinnya lirih. Ia ingat bagaimana ia dulu begitu percaya pada Rudy, menyerahkan semua yang ia miliki demi membangun rumah tangga. Bahkan ketika harus menjual sebagian harta warisan ayahnya untuk membantu usaha Rudy, ia melakukannya tanpa ragu. Semua demi cinta, demi masa depan bersama. Namun akhirnya, Rudy malah meninggalkan dirinya demi wanita lain yang lebih kaya dan berkelas. Dewi mengusap air matanya dengan punggung tangan. Ia tidak ingin larut dalam kesedihan yang sama setiap hari. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membuat teh hangat, lalu menyalakan radio tua yang masih ia simpan di dapur. Lagu-lagu lawas mengalun, memberi suasana sedikit berbeda. Namun lagi-lagi, setiap bait lagu justru mengingatkan pada masa lalu. Malam itu, Dewi memutuskan untuk menulis di buku catatannya. Ia menuliskan semua perasaan yang tak bisa ia ucapkan. Kekecewaan, amarah, sekaligus tekad untuk bangkit. Tulisannya penuh coretan, kadang terburu-buru, kadang berhenti lama karena tangisnya kembali pecah. Tapi menulis membuat hatinya sedikit lega, seolah ada beban yang terangkat walau hanya sebentar. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun bayangan masa lalu tetap setia menghantuinya. Setiap kali ia lewat di depan rumah besar tempat dulu ia dan Rudy sempat tinggal, hatinya bergetar. Rumah itu kini dihuni Rudy bersama istrinya yang baru. Dari kejauhan, ia kadang melihat lampu-lampu terang, suara tawa dari dalam, dan mobil mewah terparkir di halaman. Kontras sekali dengan rumah kecil yang kini ia tinggali sendirian. Suatu sore, Dewi secara tak sengaja bertemu dengan salah satu sahabat lamanya, Lestari, di pasar. Mereka dulu sering berkumpul saat Dewi masih bersama Rudy, tapi sejak perceraian, jarang sekali berjumpa. Lestari menyapanya dengan wajah sedikit canggung. "Dewi, lama nggak ketemu. Kamu sehat?" tanyanya sambil tersenyum kaku. Dewi membalas senyum tipis. "Alhamdulillah sehat. Kamu sendiri gimana?"
Percakapan mereka terasa kaku di awal, tapi akhirnya mencair juga. Namun di tengah obrolan ringan, Lestari tanpa sengaja menyebut pesta pernikahan Rudi yang baru saja digelar. Ia menceritakan betapa megahnya acara itu, betapa semua orang membicarakannya. Dewi hanya mendengarkan dengan wajah datar, meski di dalam hatinya perih seperti ditusuk. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya, jadi ia hanya menanggapi singkat. Semoga dia bahagia dengan pilihannya, ucap Dewi tenang, meski suaranya bergetar halus. Lestari menatapnya iba, seolah ingin berkata lebih banyak, tapi menahan diri. Setelah berpamitan, Dewi berjalan pulang dengan langkah berat. Setiap kata yang ia dengar dari mulut Lestari terngiang-ngiang di kepalanya, menambah luka yang belum juga sembuh. Malamnya, ia kembali menatap berkas-berkas lama. Kali ini ia menyorot pada surat-surat bank yang masih menyisakan nama dirinya sebagai salah satu pemilik sah. Ia tahu, sebagian aset yang kini Rudi gunakan bersama istrinya masih terikat pada dirinya. Rudi mungkin berpikir semua sudah beralih padanya. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Dewi memegang kendali atas beberapa bagian penting, sesuatu yang bisa mengubah segalanya bila ia mau. Namun Dewi bukan tipe wanita yang gegabah. Ia masih bergulat dengan dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar ingin menggunakan kesempatan itu? Atau cukup menutup lembaran lama dan membiarkan hidup berjalan apa adanya? Hatinya belum bulat, tapi benih tekad sudah mulai tumbuh. Keesokan harinya, saat bekerja di toko, ia mendapat kabar baru. Seorang pelanggan bercerita bahwa Rudi terlihat mondar-mandir di kantor bank, wajahnya tampak tegang. Kabar itu membuat jantung Dewi berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi ada rasa aneh dalam hatinya, antara kasihan dan puas. Sore itu, setelah pulang dari toko, ia duduk lama di beranda rumah. Angin sore membawa aroma tanah basah, sementara langit mulai memerah. Ia menatap jauh ke depan, seolah mencoba mencari jawaban dari semesta. Ia sadar, masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Tapi ia juga sadar bahwa masa depan bisa ia pilih jalannya sendiri. Dalam hati, ia berbisik lirih. Aku tidak akan tinggal diam. Jika dia bisa meninggalkan aku begitu saja, aku juga bisa menunjukkan bahwa aku tidak selemah yang dia kira. Air matanya kembali menetes, tapi kali ini bercampur dengan senyum tipis. Ada kekuatan baru yang tumbuh, meski masih samar. Masa lalu memang masih membekas, tapi justru bekas itulah yang menjadi alasan untuk melangkah lebih jauh. Pagi itu Dewi bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, embun masih menempel di dedaunan, dan suara burung terdengar nyaring dari pepohonan sekitar rumahnya. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, lalu menatap keluar jendela dengan mata yang masih sembab karena kurang tidur. Malam sebelumnya ia terlalu lama merenung, memikirkan masa lalu, masa kini, dan masa depan yang masih terasa samar. Setelah berwudu, ia menunaikan salat subuh dengan khusyuk. Doanya panjang, penuh air mata, seolah ia ingin menuangkan semua beban hati ke hadapan Sang Pencipta. Seusai berdoa, ia merasa sedikit lebih tenang, meski luka itu belum sepenuhnya hilang. Ia menuju dapur, menyalakan kompor, lalu menjerang air untuk membuat teh hangat. Aroma teh yang mengepul pelan memberi rasa nyaman yang sederhana. Sambil menyeruput teh, pandangannya jatuh pada map coklat di meja ruang tamu. Map yang berisi semua dokumen penting, warisan masalah, sekaligus kunci kekuatan yang selama ini ia abaikan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia belum pernah benar-benar membuka semuanya secara detail, hanya sekilas-sekilas. Namun pagi itu, ada dorongan kuat untuk menelusurinya lebih jauh. Perlahan ia membuka map, mengeluarkan lembar demi lembar, sertifikat rumah, surat perjanjian, rekening bersama, hingga dokumen pinjaman bank. Tangannya sedikit bergetar saat membaca detail demi detail. Ada beberapa aset yang namanya masih tercatat bersama dirinya dan Rudi, ada juga yang sepenuhnya atas nama dirinya sendiri karena dulu ia yang mengurusnya. Rudi mungkin tidak menyadari hal itu, atau sengaja mengabaikannya, mengira Dewi tak akan berani mengambil langkah. Dewi termenung lama. Semua ini masih bisa aku gunakan, tapi apakah aku siap? Gumamnya lirih. Ia sadar, keputusan apapun yang ia ambil akan berdampak besar, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Rudi yang kini hidup dengan istrinya. Hari itu, setelah membereskan rumah, Dewi memutuskan untuk pergi ke toko lebih awal. Namun sebelum ke sana,
ia menyempatkan diri mampir ke kantor notaris langganan ayahnya dulu. Kantor itu terletak di sebuah ruko sederhana, tidak terlalu ramai, tapi cukup terpercaya. Ia duduk di ruang tunggu dengan perasaan campur aduk. Bu Dewi? Panggil seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja rapi. Silakan masuk. Dewi berdiri, menyalami notaris itu, lalu duduk di kursi berhadapan dengannya. Mereka berbincang lama tentang beberapa dokumen yang Dewi bawa. Notaris itu menjelaskan dengan detail status hukum tiap aset, hak yang masih ia miliki, serta kemungkinan langkah yang bisa ia ambil. Jadi intinya, Bu Dewi masih punya wewenang penuh atas beberapa aset ini. Jika ibu mau, semuanya bisa dipindahkan atau dijual tanpa izin pihak lain. Jelas notaris itu dengan nada profesional. Dewi terdiam. Kata-kata itu bergaung keras di telinganya. Rasanya seperti diberi kunci untuk membuka pintu besar yang selama ini tertutup rapat. Sepulang dari kantor notaris, pikirannya terus gelisah. Ia belum bisa memutuskan dengan cepat, tapi benih tekad di dalam dirinya semakin menguat. Ia tidak lagi ingin menjadi wanita yang selalu kalah, yang hanya bisa menangis di pojok rumah. Di sisi lain, kehidupan Rudi tampak gemerlap di permukaan. Ia bersama istri barunya sering menghadiri pesta, makan di restoran mahal, dan mengunggah potret mesra mereka di media sosial. Namun di balik itu, tekanan mulai terasa. Tagihan menumpuk, cicilan berjalan, dan beberapa kali pihak bank sudah mengirimkan surat peringatan. Rudi berusaha menyembunyikan semua itu dari istrinya, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di ruang tamu rumah mewahnya, istrinya datang menghampiri. "Mas, kok akhir-akhir ini sering kelihatan murung? Ada apa?" Tanyanya dengan wajah penasaran. Rudi tersenyum kaku. "Nggak ada apa-apa. Cuma capek kerja aja." Padahal kenyataannya, ia gelisah bukan main. Ia baru saja menerima telepon dari pihak bank, mengingatkan soal cicilan yang sudah melewati batas. Keringat dingin bercucuran, meski wajahnya tetap berusaha terlihat tenang. Ia tidak ingin istri barunya tahu bahwa di balik gemerlap pesta, ada ancaman besar yang siap menerjang kapan saja. Sementara itu, Dewi semakin mantap dengan niatnya. Ia mulai merapikan dokumen, menandai bagian-bagian penting, dan bahkan membuat jadwal untuk mengurus penjualan beberapa aset. Ia tidak melakukan semua ini dengan amarah membara, melainkan dengan hati yang dingin dan pikiran yang terencana. Baginya, ini bukan sekadar balas dendam, melainkan cara untuk menegaskan bahwa dirinya masih memiliki kendali atas hidupnya. Hari-hari berikutnya, Dewi terlihat semakin sibuk. Ia tetap bekerja di toko, tapi di sela waktu ia mengurus dokumen-dokumen penting. Ia belajar banyak tentang prosedur hukum, bertanya pada orang-orang yang lebih paham, dan mencatat setiap detail. Semakin ia mendalaminya, semakin ia sadar bahwa Rudi telah terlalu percaya diri meninggalkan dirinya. Sore itu, saat Dewi sedang menata barang di toko, ibunya datang membawa makanan. Mereka duduk bersama di bangku kecil di belakang toko. Ibunya menatapnya penuh kasih sayang. "Dewi, kamu kelihatan capek akhir-akhir ini. Ada apa, Nak?" tanya ibunya lembut. Dewi tersenyum samar. "Nggak apa-apa, Bu. Cuma lagi banyak pikiran." Ibunya menggenggam tangannya erat. "Ingat, kamu nggak sendiri. Apapun yang terjadi, ibu selalu di sini." Air mata Dewi hampir jatuh, tapi ia menahannya. "Terima kasih, Bu. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri." Malam itu, Dewi duduk kembali di ruang tamunya. Lampu kuning temaram menyinari map coklat di hadapannya. Kali ini, ia membuka lembaran sertifikat rumah yang dulu ia beli bersama Rudi, namun cicilannya lebih banyak ditanggung dari harta warisan ayahnya. Ia menatapnya lama, lalu menarik napas dalam-dalam. "Aku siap," bisiknya pada dirinya sendiri. Di luar sana, angin malam berhembus kencang, membuat dedaunan bergemerisi. Seolah semesta ikut menjadi saksi dari keputusan besar yang baru saja ia ambil. Pagi itu Dewi bangun lebih awal. Sisa hujan semalam masih menempel di dedaunan, menebarkan aroma tanah basah yang menenangkan. Ia duduk di beranda rumah kecilnya, menyeruput teh hangat sambil menatap langit yang perlahan berubah warna dari gelap menuju terang. Hatinya berdebar, sebab hari itu ia berencana untuk mengambil langkah pertama yang nyata atas keputusan yang sudah bulat ia buat. Ia mengenakan kerudung sederhana, merapikan dokumen yang sudah disusun rapi di map coklat,
lalu berangkat menuju kantor bank. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai skenario. Bagaimana jika pihak bank menolak? Bagaimana jika Rudy tiba-tiba tahu? Namun setiap kali rasa ragu muncul, ia mengingat kembali bagaimana Rudy meninggalkannya tanpa rasa iba, lalu memilih hidup mewah dengan wanita lain. Ingatan itu menguatkan langkahnya. Kantor bank pagi itu cukup ramai. Beberapa orang duduk menunggu antrean, ada yang sibuk mengisi formulir, ada pula yang gelisah menerima telepon. Dewi duduk di kursi tunggu dengan map di pangkuannya, menunggu nomor antreannya dipanggil. Ketika gilirannya tiba, ia melangkah mantap menuju meja petugas, lalu menjelaskan maksud kedatangannya, mengurus aset yang masih tercatat atas namanya. Petugas bank, seorang pria muda dengan kacamata, membaca dokumen-dokumen yang Dewi berikan dengan saksama. Ia beberapa kali mengangkat alis, seolah tidak menyangka bahwa nama Dewi masih tertera jelas di banyak dokumen penting. Ibu Dewi, berdasarkan data ini, memang betul masih ada hak penuh di pihak ibu. Kami hanya perlu menyesuaikan beberapa administrasi sebelum prosesnya bisa berjalan. Jelasnya sopan. Dewi mengangguk. Baik, saya siap mengikuti prosedurnya. Petugas itu memberikan beberapa formulir untuk diisi, menjelaskan langkah-langkah selanjutnya dengan detail. Dewi mendengarkan dengan seksama, mencatat hal-hal penting di buku kecil yang ia bawa. Meskipun proses ini tidak mudah dan memakan waktu, ia merasa lega karena jalannya terbuka lebar. Sepulang dari bank, Dewi tidak langsung pulang ke rumah. Ia singgah di sebuah kafe kecil di dekat pasar, memesan segelas jus jeruk, lalu duduk di pojok ruangan sambil membuka kembali mapnya. Ia menatap dokumen-dokumen itu dengan perasaan campur aduk, antara lega, cemas, dan sedikit puas. Untuk pertama kalinya setelah lama terpuruk, ia merasa memegang kendali atas hidupnya sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota, Rudy tampak semakin gelisah. Di rumah mewah yang baru ia tempati bersama istrinya, ia mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah pucat. Telepon genggamnya berdering, menampilkan nama seorang petugas bank. Ia menatap layar itu lama, lalu akhirnya mengangkat dengan suara lirih. Pak Rudy, kami harus mengingatkan kembali soal cicilan yang belum dibayar. Jika dalam waktu dekat tidak ada pelunasan, konsekuensinya akan semakin berat. Suara dari seberang terdengar tegas. Rudy mencoba menenangkan diri. Iya, saya akan segera urus. Jangan khawatir. Namun begitu telepon ditutup, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia tahu keadaan semakin genting. Ia tidak mungkin mengaku pada istrinya, sebab selama ini ia selalu membangun citra sempurna. Suami mapan, tangguh, dan penuh rencana. Ia bahkan berbohong bahwa semua aset sudah atas namanya sepenuhnya. Padahal kenyataannya, sebagian besar masih terkait dengan Dewi. Malamnya, istrinya sempat bertanya, "Mas, kok akhir-akhir ini sering melamun? Ada masalah di kantor?" Rudy tersenyum kaku. Enggak ada apa-apa. Aku cuma mikirin proyek baru." Namun tatapannya kosong, dan istrinya mulai merasakan ada yang janggal. Di tempat lain, Dewi menghabiskan malam dengan menuliskan catatan di buku harian. Ia menulis detail rencananya, dokumen mana yang akan ia urus lebih dulu, aset mana yang akan ia lepas, dan bagaimana ia akan menutup semua kisah lamanya. Tulisannya panjang, penuh perasaan, seolah ia sedang berbicara dengan dirinya sendiri di masa depan. "Ini bukan lagi tentang dia," tulisnya. "Ini tentang aku. Tentang bagaimana aku bisa berdiri kembali tanpa harus bergantung pada siapapun." Hari-hari berikutnya, Dewi semakin sibuk. Ia bolak-balik ke bank, bertemu notaris, dan mengurus berbagai dokumen. Semua dilakukan dengan hati-hati, tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia tahu, cepat atau lambat, semua tindakannya akan sampai ke telinga Rudy. Dan ketika saat itu tiba, ia ingin Rudy tahu bahwa wanita yang dulu ia remehkan ternyata jauh lebih kuat dari yang ia kira. Namun Dewi tidak pernah membayangkan bahwa proses ini juga akan membuka banyak luka lama. Setiap kali ia menandatangani dokumen, ia teringat masa lalu. Bagaimana ia dan Rudy dulu menandatanganinya bersama, penuh senyum dan harapan. Kenangan itu menyakitkan, tapi di sisi lain memberi tenaga tambahan. Ia sadar, justru luka itu yang membentuk dirinya menjadi sekuat sekarang. Di akhir pekan, setelah seminggu penuh mengurus berbagai hal, Dewi memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia berjalan ke taman dekat rumah,
duduk di bangku kayu, dan menikmati angin sore. Di sekelilingnya, anak-anak kecil berlarian riang, pasangan muda duduk bercengkerama, dan para pedagang sibuk melayani pembeli. Pemandangan itu membuatnya tersenyum samar. Ia sadar, hidup terus berjalan. Dunia tidak berhenti meski hatinya pernah hancur. Ia bisa memilih untuk tetap terpuruk, atau bangkit dan mengambil alih kendali. Dan ia sudah memilih jalannya. Di sisi lain, Rudy semakin terpojok. Surat peringatan dari bank menumpuk di meja kerjanya. Telepon terus berdatangan, dan tidurnya tidak lagi nyenyak. Setiap kali ia memandang rumah mewahnya, alih-alih merasa bangga, ia justru merasa takut kehilangan semuanya. Ia tidak tahu bahwa benang yang menahan rumah itu tetap berdiri masih berada di tangan Dewi. Malam itu, Dewi menatap bulan purnama dari jendela kamarnya. Bulan itu bulat sempurna, seolah memberi cahaya pada jalan yang sedang ia tempuh. Ia tersenyum, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Perjalanan ini baru dimulai. Matahari pagi menyorot tajam ke arah kota. Suara kendaraan yang lalu lalang berpadu dengan hiruk-pikuk orang-orang yang terburu-buru berangkat kerja. Di sebuah rumah kecil yang sederhana, Dewi menatap kaca jendela dengan ekspresi penuh tekad. Semalam ia hampir tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan rencana besar yang sebentar lagi akan ia jalankan. Ia menyiapkan pakaian sederhana tapi rapi, mengikat rambutnya ke dalam kerudung, lalu membawa map coklat berisi dokumen yang sudah ia atur dengan rapi. Hari itu bukan lagi sekadar hari biasa. Itu adalah hari di mana langkahnya menuju perubahan benar-benar dimulai. Sebelum berangkat, ia sempat menyiapkan sarapan sederhana untuk ibunya. Nasi uduk dan telur dadar, ditemani secangkir teh hangat. Ibunya tersenyum sambil menatapnya. "Dewi, kamu hari ini kelihatan lebih bersemangat dari biasanya. Ada kabar baik?" Dewi duduk sebentar di samping ibunya. "Doakan saja, Bu. Aku mau mengurus sesuatu yang penting. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar." Ibunya mengangguk, lalu mengelus tangan Dewi. "Apapun yang kamu lakukan, Ibu yakin kamu bisa. Kamu anak yang kuat." Ucapan itu membuat mata Dewi sedikit berkaca-kaca. Ia mencium tangan ibunya sebelum berangkat, lalu melangkah keluar rumah dengan hati yang mantap. Di sisi lain kota, Rudy sedang duduk di ruang kerjanya yang penuh dengan tumpukan kertas dan surat peringatan dari bank. Wajahnya kusut, matanya sayu karena kurang tidur. Ia menatap layar laptop yang menampilkan saldo rekeningnya, angka yang semakin hari semakin menipis. Telepon genggamnya berbunyi lagi. Ia tahu, itu pasti dari pihak bank. Dengan malas, ia mengangkat. "Pak Rudy, kami perlu memastikan kapan Bapak bisa melakukan pembayaran. Jika tidak, kami terpaksa akan mengambil langkah hukum." Rudy menelan ludah. Suaranya tercekat. Saya butuh waktu. Minggu depan saya akan urus. Tolong beri saya kesempatan." "Kesempatan sudah cukup banyak kami berikan, Pak. Jangan sampai terlambat lagi." Telepon terputus, meninggalkan suara BF yang menusuk telinganya. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Dalam hati ia mengutuk Dewi. Kenapa aku bisa sebodoh itu meninggalkan semua di tangan dia? Seharusnya aku yang menguasai semuanya. Namun egonya masih terlalu besar untuk mengakui bahwa ia kini berada di ambang kehancuran. Sementara itu, Dewi tiba di kantor notaris. Gedung itu tampak kokoh dengan pintu kaca besar dan resepsionis yang menyambut ramah. Ia langsung diarahkan menuju ruang kerja notaris yang sudah ia temui sebelumnya. "Bu Dewi, sudah siap dengan semua dokumennya?" tanya sang notaris sambil tersenyum. "Sudah, Pak," jawab Dewi sambil menyerahkan map coklat. Notaris itu membuka lembar demi lembar, memeriksa dengan teliti. "Semua lengkap. Kalau Ibu sudah yakin, kita bisa mulai proses pemindahan dan penjualan beberapa aset ini. Prosesnya mungkin butuh waktu, tapi jalurnya jelas." Dewi mengangguk. "Saya sudah yakin, Pak. Saya tidak ingin menunda lagi." Mereka kemudian menandatangani beberapa berkas penting. Suara pena yang menggores kertas terasa begitu sakral di telinga Dewi. Setiap tanda tangan adalah simbol kekuatan yang ia rebut kembali, seolah ia sedang menghapus semua jejak luka lama dan menggantinya dengan keberanian baru. Setelah selesai, notaris itu menatap Dewi dengan penuh hormat. "Ibu tahu, langkah yang Ibu ambil ini tidak mudah. Tapi saya bisa melihat bahwa Ibu sudah siap."
Dewi tersenyum tipis. Saya hanya tidak mau terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Sepulang dari kantor notaris, Dewi singgah ke toko kecilnya. Ia membereskan beberapa barang, menyapa pelanggan, dan berpura-pura menjalani hari seperti biasa. Namun hatinya berdebar kencang, sebab ia tahu roda kehidupan baru saja berputar. Malam harinya, ia duduk di ruang tamu dengan map baru berisi salinan dokumen hasil pengurusan tadi. Lampu temaram membuat bayangan wajahnya terlihat kuat sekaligus rapuh. Ia memegang sertifikat rumah besar yang dulu pernah ia tinggali bersama Rudy. Rumah ini, sebentar lagi bukan lagi rumahmu, Rudy, bisiknya lirih. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ia merasa beban besar perlahan mulai terangkat. Di tempat lain, Rudy baru saja pulang dari pesta bersama istrinya. Dari luar, semua tampak glamor. Mereka bergandengan tangan, tersenyum di depan kamera teman-temannya. Namun begitu sampai di rumah, Rudy langsung masuk ke kamar kerja dan menatap tumpukan surat peringatan dari bank. Wajahnya berubah muram. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, Dewi sedang melangkah pasti untuk mengakhiri semua klaimnya atas harta mereka. Rudy duduk di kursi, menyalakan sebatang rokok, dan menghembuskan asap dengan wajah putus asa. Kalau aku tidak segera dapat uang, semua ini bisa lenyap dalam sekejap, gumamnya. Ia menatap foto pernikahannya dengan istri barunya yang tergantung di dinding. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah istrinya akan tetap bersamanya jika semua gemerlap ini hilang? Malam semakin larut. Dewi merebahkan tubuhnya di ranjang, menatap langit-langit kamar dengan mata yang tak kunjung terpejam. Semua suara, semua bayangan masa lalu, dan semua rencana masa depan berputar di kepalanya. Namun di tengah gelisah itu, ada secercah harapan. Ia tahu jalan ini panjang, penuh risiko, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak lagi sendirian dalam kegelapan. Ia sudah menemukan kekuatannya sendiri. Dengan senyum tipis, ia menutup mata. Besok akan menjadi hari yang lebih sibuk, tapi ia siap menghadapinya. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan ketika Dewi bangun lebih awal dari biasanya. Hatinya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena keyakinan yang semakin kuat dalam dirinya. Langkah-langkah besar sudah ia ambil. Ia sudah menandatangani berbagai dokumen penting di bank dan kantor notaris. Namun perjalanan ini belum selesai. Hari ini ia berencana mendatangi kantor lelang yang bekerja sama dengan pihak bank untuk memastikan aset yang sudah ia lepaskan akan benar-benar diproses. Ia menyiapkan pakaian sederhana berwarna biru tua, merapikan kerudungnya, dan membawa map berisi dokumen yang kini terasa seperti senjata. Sebelum berangkat, ia sempat duduk di meja makan bersama ibunya. Dewi, kamu akhir-akhir ini sering pergi. Ibu khawatir kalau kamu terlalu memaksakan diri, ujar sang ibu sambil menatap wajah anaknya. Dewi menggenggam tangan ibunya. Bu, aku baik-baik saja. Justru semua ini membuatku merasa lebih kuat. Percayalah, aku sedang membenahi hidupku. Ibunya menghela napas, lalu tersenyum lembut. Kalau begitu, ibu akan selalu mendoakanmu. Lakukan apa yang menurutmu benar. Dewi mencium tangan ibunya, lalu melangkah keluar rumah dengan tekad yang mantap. Di sisi lain kota, suasana rumah mewah Rudy semakin dingin. Istrinya yang baru, Sinta, mulai menunjukkan gelagat tidak sabar. Selama 3 hari terakhir, ia mendapati Rudy sering gelisah, mondar-mandir, dan beberapa kali menerima telepon dengan wajah pucat. Pagi itu, ketika mereka sarapan bersama, Sinta akhirnya bertanya, "Mas, kenapa akhir-akhir ini kamu kelihatan aneh? Telepon siapa sih yang bikin kamu melamun terus?" Rudy menaruh sendoknya perlahan, mencoba tersenyum. "Nggak ada apa-apa, sayang. Aku cuma lagi mikirin bisnis. Biasalah, ada tekanan dari kerjaan." Sinta memelototinya. Tapi kelihatannya lebih serius dari itu. "Jangan sampai ada yang kamu sembunyikan, Mas. Aku nggak suka dibohongi." Rudy meneguk kopinya cepat-cepat, lalu mengalihkan pembicaraan. "Sudahlah, nanti juga beres. Kamu nggak usah khawatir." Namun dalam hatinya, ia tahu kebohongan itu tidak akan bertahan lama. Sementara itu, Dewi tiba di kantor lelang. Gedung itu tidak semewah bank atau kantor notaris, tapi cukup ramai.
Banyak orang datang untuk menawar barang-barang atau aset yang dilelang. Ia ditemui seorang petugas yang ramah, lalu dipersilakan masuk ke ruangan khusus. Selamat pagi, Ibu Dewi. Kami sudah menerima dokumen dari notaris. Beberapa aset yang Ibu ajukan sudah masuk daftar untuk proses lelang. Apakah Ibu ingin melihat detail jadwalnya? Dewi mengangguk. Iya, tolong tunjukkan semuanya. Petugas itu membuka berkas di meja, menunjukkan daftar aset, rumah besar yang dulu ia tinggali bersama Rudi, sebidang tanah di pinggiran kota, dan 1 unit mobil mewah. Semuanya tercatat jelas dengan estimasi harga. Proses ini akan memakan waktu sekitar 2 minggu. Setelah itu, aset akan resmi berpindah tangan. Hasil penjualannya bisa langsung masuk ke rekening Ibu, jelas petugas tersebut. Dewi menatap daftar itu lama. Ada perasaan aneh melihat rumah yang dulu penuh kenangan manis berubah menjadi sekadar angka di atas kertas. Tapi ia tidak menyesal. Saya setuju. Tolong proses secepatnya. Petugas itu mengangguk. Baik, Ibu. Kami akan urus semua sesuai prosedur. Malamnya, Dewi duduk di kamar, menatap sertifikat rumah yang kini tinggal menunggu waktu untuk dilelang. Ingatannya melayang ke masa lalu. Ia teringat hari pertama ia dan Rudi menempati rumah itu. Waktu itu mereka masih sepasang suami istri yang penuh semangat. Rudi membawanya berkeliling setiap ruangan, berkata bahwa rumah itu adalah simbol cinta mereka. Mereka menatap perabot bersama, menempelkan foto-foto bahagia di dinding, bahkan bercanda sampai larut malam sambil membicarakan masa depan. Dewi menutup matanya, air matanya jatuh satu persatu. Semua itu dulu hanyalah janji. Janji yang dia hancurkan sendiri. Namun kali ini, tangisnya bukan lagi tanda kelemahan. Justru setelah menangis, hatinya terasa lebih ringan. Ia tahu, ia sedang benar-benar melepaskan masa lalu. Di rumah besar Rudi, ketegangan semakin terasa. Malam itu ia menerima surat panggilan dari bank. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Isinya jelas, peringatan terakhir sebelum penyitaan dilakukan. Rudi menggebrak meja dengan marah. Sial! Kenapa semua jadi begini? Sinta yang mendengar dari kamar segera keluar. Ada apa, Mas? Rudi buru-buru menyembunyikan surat itu. Nggak ada apa-apa. Aku cuma kesel sama urusan kerjaan. Namun Sinta tidak bodoh. Ia melihat wajah Rudi yang pucat, keringat dingin di pelipisnya, dan amplop yang buru-buru disembunyikan. Malam itu, ia tidur dengan hati resah. Hari-hari berikutnya, Dewi semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia mengurus toko, menghadiri rapat kecil bersama notaris, dan sekali waktu menemui petugas bank untuk memastikan semua berjalan lancar. Ia mulai terbiasa dengan ritme baru ini. Bahkan beberapa tetangganya mulai memperhatikan perubahan Dewi. Dewi sekarang kelihatan lebih segar ya, komentar seorang tetangga di pasar. Nggak kayak dulu yang murung terus. Dewi hanya tersenyum, tidak memberi penjelasan apa-apa. Dalam hati, ia tahu perubahan itu bukan karena keadaan menjadi mudah, melainkan karena ia sudah berani menghadapi kenyataan. Sementara itu, tekanan di rumah Rudi semakin menjadi-jadi. Telepon dari pihak bank datang hampir setiap hari. Ia mencoba mencari pinjaman ke beberapa rekan bisnisnya, tapi kebanyakan menolak. Mereka tahu kondisi Rudi tidak stabil. Sinta akhirnya tak tahan. Suatu malam, ia mendesak Rudi. Mas, aku minta jujur. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Jangan terus menutupi dariku. Rudi diam lama. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Akhirnya ia berkata pelan, ada sedikit masalah keuangan. Tapi aku bisa atasi. Sedikit masalah? Sinta meninggikan suaranya. Kalau cuma sedikit, kenapa kamu sampai segelisah itu? Mas, jangan-jangan. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi sorot matanya penuh curiga. Rudi mencoba meredam. Tenanglah, sayang. Aku janji semuanya akan baik-baik saja. Namun dalam hatinya, ia tahu janji itu hanyalah kebohongan yang semakin rapuh. Di malam yang sama, Dewi kembali menulis di buku hariannya. Tulisannya semakin panjang, penuh detail tentang perjalanan yang sudah ia lalui. Aku tidak tahu bagaimana wajah Rudi sekarang. Tapi aku yakin dia mulai merasakan akibat dari pilihannya sendiri.
Aku tidak berniat balas dendam dengan cara kotor. Aku hanya ingin dia merasakan bahwa hidup tidak bisa seenaknya. Setiap keputusan ada konsekuensinya. Ia menutup buku itu dengan senyum kecil. Lalu berbisik pada dirinya sendiri. Perlahan, waktunya akan tiba. Hari itu kota diguyur hujan sejak pagi. Rintik-rintik air menetes di jendela rumah kecil Dewi, menimbulkan suara berirama yang menenangkan. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap secangkir teh hangat di meja. Hatinya sedikit gelisah, karena ia tahu minggu-minggu ke depan akan menjadi titik balik dari segalanya. Beberapa asetnya sudah resmi dilepas. Bank dan kantor lelang sudah memberi kabar bahwa proses tinggal menunggu hari. Ada rasa lega, tapi juga muncul rasa kosong, seolah ia sedang benar-benar memutus benang masa lalu yang sudah lama mengikat dirinya. Ibunya masuk membawa selembar kain basah untuk mengelap meja. Kamu melamun lagi, Dewi. Apa yang kamu pikirkan? Dewi tersenyum tipis. Banyak hal, Bu. Kadang aku masih nggak percaya aku sudah sejauh ini. Ibunya duduk di sampingnya. Kamu sudah kuat. Lebih kuat dari yang dulu. Ibu bisa lihat itu. Mendengar itu, Dewi menggenggam tangan ibunya erat-erat. Kehangatan itu membuat hatinya sedikit lebih tenang. Sementara itu, di rumah besar milik Rudi, suasana justru semakin mencekam. Hujan deras di luar seakan menjadi cerminan badai di dalam rumah itu. Rudi duduk di ruang kerja dengan wajah pucat. Di tangannya, ada selembar surat resmi dari bank. Jadwal penyitaan rumah telah ditentukan. Tangannya gemetar, surat itu hampir basah oleh keringat. Ia tahu, waktunya benar-benar sudah habis. Tidak ada lagi kesempatan untuk menunda. Sinta masuk tanpa mengetuk. Wajahnya penuh curiga. Mas, aku minta penjelasan sekarang juga. Jangan terus sembunyikan ini dari aku. Aku sudah lihat surat-surat itu. Rudi tersentak, buru-buru mencoba menyembunyikan suratnya. Kamu lihat dari mana? Aku nggak sebodoh itu, Mas. Aku tahu ada yang nggak beres sejak beberapa minggu lalu. Sekarang jelaskan. Rudi menunduk. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, rumah ini sebentar lagi akan disita bank. Aku kehilangan aset yang selama ini kita pakai untuk jaminan. Sinta menatapnya dengan mata membelalak. Apa? Disita? Jadi selama ini semua yang kamu pamerkan di depan orang-orang itu cuma kebohongan. Rudi mencoba mendekati istrinya. Aku bisa cari solusi. Percayalah, aku sedang berusaha. Namun Sinta mundur. Wajahnya penuh amarah dan kekecewaan. Aku menikah denganmu karena aku pikir kamu mapan. Kalau semua ini hilang, kita mau tinggal di mana? Pertanyaan itu menghantam Rudi seperti palu. Ia tidak punya jawaban. Di sisi lain kota, Dewi sedang berada di tokonya. Beberapa pelanggan datang dan pergi, membawa belanjaan dengan senyum puas. Dewi melayani mereka dengan ramah, seakan hidupnya benar-benar biasa saja. Namun di balik senyum itu, pikirannya terus melayang ke arah Rudi. Bukan karena ia masih mencintai laki-laki itu, tapi karena ia tahu Rudi pasti sedang berada di ujung tanduk. Bagian dalam dirinya merasakan kepuasan yang aneh, bukan karena ia ingin Rudi menderita, melainkan karena akhirnya Rudi benar-benar merasakan akibat dari semua perbuatannya. Sore itu, seorang petugas bank datang menemuinya. Lelaki berjas rapi itu membawa beberapa dokumen tambahan. Bu Dewi, kami ingin mengonfirmasi sekali lagi. Semua aset yang dulu atas nama Ibu sudah resmi masuk dalam daftar penjualan dan penyitaan. Apakah Ibu ingin hadir saat pelelangan nanti? Dewi menatap dokumen itu lama. Lalu ia menggeleng pelan. Tidak perlu. Saya sudah cukup melihat hasil akhirnya nanti. Yang penting, semua berjalan sesuai prosedur. Petugas itu mengangguk. Baik, Bu. Kami hanya ingin memastikan semuanya jelas. Setelah petugas itu pergi, Dewi duduk lama di kursinya. Hatinya berdesir. Bayangan wajah Rudi saat mengetahui semua ini akan datang menghantamnya terlintas di benaknya. Waktunya semakin dekat, bisiknya pelan. Malam itu, Rudi duduk di ruang tamu dengan wajah kusut. Sinta masih marah dan memilih tidur di kamar terpisah. Ia menatap sekeliling rumah megah itu. Dinding berlapis marmer, lampu gantung kristal, furnitur mewah, semua yang dulu ia banggakan. Semua ini akan hilang dalam hitungan hari.
gumamnya getir. Ia meraih botol minuman dari meja, menuangkan ke gelas, lalu meneguk dalam-dalam. Kepalanya terasa berat, dadanya sesak. Ia tahu hidupnya sedang runtuh, tapi ia tidak tahu harus bagaimana. Telepon genggamnya berbunyi. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan malas, ia mengangkat. Pak Rudi, kami dari pihak bank. Kami hanya ingin mengingatkan sekali lagi. 3 hari lagi tim kami akan datang untuk proses penyitaan. Kami harap Bapak sudah siap. Suara itu terdengar tegas, tanpa emosi. Rudi hanya bisa menjawab lirih. Iya, lalu menutup telepon. Ia menjatuhkan tubuhnya ke sofa, menatap langit-langit rumah. Air matanya perlahan mengalir, meski ia mencoba menahannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Di rumah kecilnya, Dewi menulis lagi di buku hariannya. Suara hujan di luar jendela menemani setiap goresan penanya. Semakin dekat hari itu, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Rudi ketika semua ini menimpa dirinya. Tapi aku tidak lagi takut. Aku hanya ingin melihat kebenaran muncul. Selama ini aku diam, aku menahan luka sendirian. Sekarang saatnya dia merasakan akibat dari pilihannya sendiri. Dewi menutup buku itu, lalu menatap jendela yang basah oleh hujan. Ada rasa puas, tapi juga rasa iba yang samar. Ia tahu, bagaimanapun juga, dulu Rudi pernah menjadi bagian dari hidupnya. Namun kali ini, ia tidak akan lagi goyah oleh kenangan. Keesokan harinya, langit cerah kembali. Dewi bangun dengan hati yang lebih ringan. Ia menyiapkan sarapan untuk ibunya, lalu menyiapkan beberapa dokumen lagi. Hari itu ia akan bertemu kembali dengan pihak notaris untuk memastikan hasil pelelangan akan langsung masuk rekeningnya setelah selesai. Sementara itu, Rudi bangun dengan kepala berat. Malam sebelumnya ia minum terlalu banyak. Matanya sembab, wajahnya kusam. Ia berjalan ke arah cermin dan hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Kenapa semua berakhir seperti ini? Tanyanya pada bayangan di cermin. Ia tidak tahu bahwa jawabannya sudah ada sejak lama. Keangkuhannya sendiri. Hari itu udara terasa pengap, meski langit terlihat cerah tanpa awan. Matahari bersinar terik, namun hati Rudi justru semakin gelap. Ia duduk di ruang tamu rumah megahnya, menatap jam dinding yang berdetak lambat seolah menghitung mundur waktunya. Hanya tinggal 2 hari lagi sebelum pihak bank datang untuk mengeksekusi penyitaan. Ia mencoba menelepon beberapa kenalan bisnisnya, namun hasilnya nihil. Ada yang menolak dengan alasan tidak punya dana cadangan, ada juga yang pura-pura sibuk. Semua tahu kondisi Rudi sudah di ujung tanduk. Reputasinya sebagai pria mapan kini berubah menjadi bahan bisik-bisik di kalangan rekan bisnis. Di lantai atas, Sinta sibuk mengemasi beberapa barang pribadinya. Ia mulai kehilangan kepercayaan pada Rudi. Suaranya terdengar jelas ketika ia turun membawa koper kecil. Mas, aku nggak bisa kayak gini. Kamu nggak pernah jujur dari awal. Kalau rumah ini benar-benar disita, kita mau tinggal di mana? Aku nggak mau hidup sengsara. Rudi berdiri, wajahnya memucat. Kamu mau pergi? Sinta menatapnya dengan dingin. Aku belum pergi, Mas. Tapi aku juga nggak mau terjebak di situasi ini. Kalau kamu nggak bisa atasi masalah ini, jangan salahkan aku kalau suatu hari aku memilih pergi. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk dada Rudi. Ia ingin marah, tapi juga tahu Sinta punya alasan kuat. Di sisi lain kota, Dewi justru menjalani hari dengan tenang. Ia duduk di toko kecilnya sambil menghitung pembukuan. Beberapa pelanggan datang silih berganti, dan wajahnya selalu disambut dengan senyum ramah. Hidupnya memang sederhana, tapi hatinya kini jauh lebih ringan dibandingkan dulu. Seorang tetangga mampir membeli beberapa kebutuhan. Wah, Dewi sekarang rajin banget ya. Nggak pernah kelihatan murung lagi. Baguslah, hidup harus jalan terus. Dewi hanya tersenyum. Iya, Bu. Hidup nggak boleh berhenti meski ada ujian. Namun setelah tetangga itu pergi, Dewi duduk termenung. Ia tahu, hanya tinggal hitungan hari sebelum berita besar itu datang. Pihak bank sudah memastikan semua proses berjalan sesuai jadwal. Dalam waktu dekat, rumah besar yang dulu pernah menjadi simbol cintanya dengan Rudi akan resmi berpindah tangan. Malam harinya, Rudi tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerja sambil menatap foto lama, foto pernikahannya dengan Dewi.
Ia sudah lama menyimpan foto itu di dalam laci. Namun entah mengapa malam itu ia mengeluarkannya kembali. Dalam foto itu, Dewi tersenyum bahagia, sementara dirinya berdiri di samping dengan wajah penuh keyakinan. Rudi menatap lama, lalu mengusap wajahnya. Dewi, apa kamu tahu aku sedang hancur sekarang? Gumamnya lirih. Ia teringat masa-masa ketika Dewi selalu mendampinginya. Bahkan ketika bisnisnya goyah dulu. Dewi adalah orang yang selalu memberi dukungan tanpa banyak bertanya. Tapi semua itu ia sia-siakan demi ambisi sesaat dan keangkuhan yang menyesatkan. Air matanya jatuh di atas bingkai foto itu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesal. Keesokan paginya, Dewi menerima telepon dari pihak bank. Suaranya terdengar formal dan tegas. Bu Dewi, kami ingin menginformasikan bahwa tim eksekusi akan turun lusa. Mohon Ibu tenang. Semua aset yang sudah dilelang akan segera diproses. Hasil penjualannya akan langsung masuk rekening Ibu setelah administrasi selesai. Dewi mengangguk meski pihak bank tidak bisa melihat. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Setelah menutup telepon, Dewi duduk termenung. Dadanya berdebar. Ia tahu, sebentar lagi Rudi akan menghadapi kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Dan di saat itu, semua akan terbuka. Hari semakin mendekat. Sinta kini semakin gelisah. Ia bahkan mulai bertanya-tanya apakah keputusan menikah dengan Rudi adalah sebuah kesalahan besar. Ia melihat perubahan drastis pada suaminya. Wajah lesu, tatapan kosong, dan sikap yang penuh ketakutan. Malam itu, ia memberanikan diri bertanya lagi. Mas, jujur sama aku. Sebenarnya kamu masih punya simpanan lain gak? Tabungan, emas, atau apapun? Rudi menggeleng lemah. Semuanya sudah habis. Aku sudah coba cari pinjaman, tapi semua menolak. Sinta membanting bantal ke lantai. Lalu kita mau apa? Tinggal di jalanan? Aku nggak bisa hidup kayak gini. Rudi menunduk, tidak mampu menjawab. Kata-kata itu seperti cambuk yang semakin membuatnya jatuh. Di rumah kecilnya, Dewi justru menghabiskan malam dengan menulis lagi di buku hariannya. Dulu, aku pernah bermimpi rumah itu akan jadi tempat kami membesarkan anak-anak. Aku menata setiap sudut dengan penuh cinta. Tapi akhirnya rumah itu hanya menjadi saksi pengkhianatan. Kini, rumah itu akan hilang dari genggamannya, dan aku tidak lagi terikat dengan masa lalu. Ia menutup buku itu dengan senyum kecil. Hatinya benar-benar sudah siap. 2 hari sebelum eksekusi, Rudi menerima telepon dari pihak bank sekali lagi. Pak Rudi, kami harap Bapak sudah menyiapkan diri. Tim kami akan datang tepat waktu. Jika ada keberatan, silakan disampaikan langsung di hari eksekusi. Rudi hanya bisa menjawab singkat, iya, saya mengerti. Setelah menutup telepon, ia menatap rumahnya sekali lagi. Setiap dinding, setiap perabot, seolah mengejeknya. Semua kebanggaannya akan hilang dalam sekejap. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang oleh tangis yang tak lagi bisa ia tahan. Pagi itu udara terasa berat. Burung-burung yang biasanya berkicau di halaman rumah besar Rudi tidak lagi terdengar. Hanya ada suara angin yang menyapu dedaunan, menambah sunyi suasana. Rudi berdiri di depan jendela besar ruang tamu, menatap kosong ke arah gerbang rumah yang sebentar lagi akan dilewati oleh mobil-mobil petugas bank. Di tangannya, ada segelas kopi hitam yang sejak tadi tak disentuh. Matanya sayu, wajahnya pucat. Di belakangnya, Sinta mondar-mandir dengan gelisah. Ia mengenakan gaun santai, tapi wajahnya jelas menunjukkan amarah bercampur ketakutan. Mas, apa mereka benar-benar akan datang hari ini? Suara Sinta bergetar. Rudi menoleh pelan. Iya. Hari ini, semua akan berakhir. Sinta menghentikan langkahnya, lalu menatap Rudi dengan pandangan tajam. Berakhir untuk kita. Maksudmu? Jadi aku harus ikut menanggung semua kesalahanmu? Rudi menunduk. Aku sudah berusaha, Sinta. Tapi nggak ada lagi yang bisa aku lakukan. Semua aset sudah lepas dari tanganku. Sinta mendengus sinis. Berusaha? Itu yang kamu sebut berusaha? Kamu cuma diam menunggu semuanya diambil. Kalau begini caranya, aku nggak tahu harus tetap ikut kamu atau enggak. Kata-kata itu menusuk hati Rudi. Ia ingin marah, tapi tak ada tenaga tersisa.
Yang ada hanyalah penyesalan. Sementara itu, di rumah kecilnya, Dewi duduk bersama ibunya di meja makan. Di depannya ada sepiring nasi hangat dan lauk sederhana. Namun, bukan makanan itu yang menarik perhatiannya, melainkan ponsel di atas meja. Ia tahu, setiap saat kabar tentang proses eksekusi akan datang. Dewi, kamu kelihatan tegang, ujar ibunya sambil menyendokkan sayur. Dewi tersenyum tipis. Enggak, Bu. Aku cuma sedang menunggu kabar. Ibunya menatap lekat wajah putrinya. Kamu sudah siap dengan semua ini, kan? Dewi menarik napas dalam. Aku sudah lama siap. Hari ini cuma penegasan, Bu. Penegasan kalau masa laluku sudah benar-benar selesai. Ibunya mengangguk. Kalau begitu, jalani dengan tenang. Jangan biarkan kenangan buruk mengikatmu lagi. Jam menunjukkan pukul 10 pagi ketika dua mobil berlogo bank berhenti di depan rumah besar Rudy. Beberapa orang berseragam formal turun membawa map dan dokumen. Di belakang mereka, sebuah truk kosong ikut berhenti, siap mengangkut barang-barang yang perlu diamankan. Rudy berdiri di teras rumah, tubuhnya gemetar. Sinta berdiri beberapa langkah di belakangnya, wajahnya tegang dan penuh amarah. Seorang pria paruh baya berjas rapi maju ke depan. Selamat pagi, Pak Rudy. Kami dari pihak bank. Sesuai surat pemberitahuan yang sudah dikirimkan, hari ini kami melakukan penyitaan atas rumah ini. Rudy hanya bisa mengangguk, wajahnya pucat pasi. Petugas itu melanjutkan dengan nada resmi, kami mohon Bapak dan Ibu menyiapkan barang-barang pribadi. Rumah ini secara hukum sudah bukan milik Bapak lagi. Sinta langsung meledak. Apa? Jadi benar-benar seperti ini? Mas, kamu tega bikin aku malu di depan orang-orang? Baru beberapa hari kita menikah. Sekarang aku harus menyaksikan rumahku disita. Rudy mencoba mendekati istrinya. Sinta, tolong tenang dulu. Aku. Namun Sinta menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Suara ribut itu terdengar sampai keluar pagar, membuat beberapa tetangga keluar untuk menonton. Bisik-bisik mulai terdengar. Kasihan, ya, rumahnya disita bank. Padahal kemarin masih pesta besar-besaran. Memalukan sekali. Rudy merasakan tubuhnya panas menahan malu. Di saat yang sama, Dewi menerima telepon. Suara dari seberang terdengar jelas. Bu Dewi, penyitaan sudah resmi dilakukan. Semua aset telah sah dilepas, dan administrasi akan segera diproses. Dalam beberapa hari ke depan, hasil lelang akan masuk ke rekening Ibu. Dewi menutup mata, menghela napas panjang. Baik, terima kasih sudah memberi kabar. Setelah menutup telepon, ia terdiam beberapa saat. Hatinya bergetar, bukan karena sedih, tapi karena lega. Semua yang dulu menjadi belenggu kini benar-benar sirna. Sementara itu, di rumah besar yang kini dikerumuni petugas dan warga sekitar, Rudy jatuh terduduk di teras. Tangannya menutupi wajah, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Kenapa semua jadi begini? Bisiknya lirih. Sinta berdiri dengan koper di tangannya. Wajahnya dingin, tak lagi menyisakan iba. Aku nggak bisa ikut kamu, Mas. Aku nggak mau hidup di jalanan. Lebih baik aku pergi. Rudy mendongak dengan mata merah. Sinta, jangan tinggalkan aku. Namun Sinta hanya memalingkan wajah, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Petugas bank terus bekerja sesuai prosedur, seolah tak peduli dengan drama yang terjadi. Warga masih berkerumun, menonton dengan bisik-bisik penuh cemoohan. Rudy merasa dunianya runtuh. Dalam 3 hari setelah pernikahannya yang penuh pesta, kini ia kehilangan segalanya. Rumah, harta, bahkan istrinya. Di tempat lain, Dewi berdiri di depan tokonya. Ia menatap langit biru yang cerah, lalu menarik napas dalam-dalam. Ada rasa puas bercampur haru. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Tapi hari itu menandai awal baru. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang ditinggalkan dengan luka. Kini ia adalah perempuan yang kuat, yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Masa lalunya telah hancur bersama rumah megah itu, dan ia melangkah maju tanpa beban. Senja merambat turun dengan warna oranye keemasan, menutup hari panjang yang penuh luka bagi Rudy, dan membuka lembaran baru yang tenang bagi Dewi.
Kota itu tetap ramai seperti biasa. Deru kendaraan, hiruk-pikuk pasar, suara anak-anak kecil bermain. Namun bagi 3 orang, Rudy, Sinta, dan Dewi, dunia tak lagi sama. Rudy kini menatap langit dari bangku taman kota, tanpa arah, tanpa rumah, tanpa istri yang dulu ia banggakan. Dari lelaki yang pernah disanjung karena hartanya, ia berubah menjadi sosok rapuh yang dicibir orang-orang. Setiap kali teringat wajah Dewi, hatinya terasa ditikam ribuan kali. Ia menyesal, tapi semua sudah terlambat. Sinta, yang dulu berkilau dalam gaun pengantin, kini berjalan sendirian menyeret koper. Ia berusaha mencari tumpuan baru, entah pada siapa. Keinginannya akan hidup mewah runtuh bersama kehancuran Rudy. Namun ia memilih pergi, meninggalkan lelaki yang kini hanya bisa menangis di balik bayang-bayang kegagalannya. Sementara itu, Dewi duduk di beranda rumah kecilnya, ditemani ibunya. Di tangannya, secangkir teh hangat mengepulkan aroma menenangkan. Ia menatap jauh ke arah cakrawala. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Senyum seorang perempuan yang berhasil melepaskan belenggu masa lalu, meski harus melalui jalan penuh air mata. Buku harian yang selalu menemaninya kembali dibuka. Dengan pena sederhana, ia menulis kalimat singkat. Cinta yang salah hanya akan membawa pada kehancuran. Tapi luka yang dalam bisa melahirkan kekuatan baru. Aku sudah memilih jalanku, dan aku tidak akan menoleh lagi. Halaman itu ia tutup dengan mantap, seolah menutup seluruh bab lama hidupnya. Di luar sana, matahari perlahan tenggelam, memberi janji bahwa esok akan lahir hari baru, hari yang penuh kemungkinan. Dewi menatap cahaya terakhir senja itu dengan hati yang ringan. Sementara di suatu tempat, Rudy justru terbenam dalam gelap yang ia ciptakan sendiri. Dan begitulah takdir bekerja. Memberi tempat bagi yang mampu bertahan, dan meninggalkan yang memilih angkuh pada jalannya.